Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini, aku akan membuat roti manis yang cocok banget untuk ide jualan. Nah, penasaran kan bagaimana cara buatnya dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan? Simak terus video ini sampai selesai ya. Selamat menonton. Aku sudah siapkan tepung terigu sebanyak 300 gram. Aku menggunakan tepung terigu protein tinggi. Aku tambahkan gula pasir 50 gram, 4 gram ragi instan, 4 gram garam, 1 butir kuning telur ayam, 200 gram susu cair full cream, 15 gram minyak goreng. Nah, untuk pembuatan roti kali ini aku menggunakan metode all-in-one. Jadi aku campurkan semua bahan sekaligus, kemudian aku mixer sampai kalis elastis. Sambil nge-mixer adonan, bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya. Tekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Nah, ini adonannya sudah aku mixer kurang lebih selama 20 menit, kemudian aku matikan mixer. Untuk memastikan adonan ini sudah kalis elastis atau belum, adonannya bisa direntangkan. Apabila sudah tipis dan membentuk window pane, artinya adonan ini sudah kalis elastis ya. Lalu bulatkan adonan dan simpan di dalam wadah. Tutup menggunakan kain bersih, lalu diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah kurang lebih 30 menit didiamkan, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian kempiskan adonan untuk membuang udara yang terjebak di dalam adonan. Setelah dikempiskan, kemudian adonan ini akan aku bagi menjadi 9 bagian dengan berat masing-masing sekitar 62 gram sampai 63 gram. Atau berat dan ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini adonannya sudah aku bagi menjadi 9 bagian dan sudah aku timbang. Kemudian aku ambil satu bagian adonan, aku tekan-tekan menggunakan jari untuk membuang udaranya, kemudian dironding sampai membentuk bulatan. Setelah dirasa cukup bulat, kemudian bagian bawahnya bisa dijepit atau direkatkan seperti ini ya, supaya bentuknya lebih bulat dan kokoh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku letakkan di dalam paper cup. Lalu ulangi sampai semua adonan selesai dibulatkan dan diletakkan di dalam paper cup ya. Setelah semua adonan selesai dibentuk dan diletakkan di dalam paper cup, kemudian akan aku diamkan lagi selama kurang lebih 30 menit. Atau sampai adonannya mengembang sekitar 80%. Setelah kurang lebih aku diamkan 30 menit, adonannya sudah mengembang seperti ini. Olesi permukaan adonan menggunakan susu cair tipis-tipis aja.
Kemudian diberi topping sesuai selera. Nah, di sini aku menggunakan topping selai stroberi dan aku beri melingkar seperti ini. Untuk adonan yang kedua juga aku olesi dengan sedikit susu cair di permukaannya. Kemudian aku beri topping selai rasa melon dan aku bentuk melingkar seperti ini juga. Untuk adonan yang ketiga, aku tekan atau aku lubangi menggunakan jempol tangan seperti ini, ditekan-tekan. Kemudian aku isi menggunakan selai rasa durian. Tidak lupa bagian permukaan roti yang tidak terkena selai diolesi dengan sedikit susu cair ya. Kemudian aku lanjutkan memberi topping sampai selesai. Dan ini semua adonan roti yang sudah selesai aku beri topping, kemudian akan aku pindahkan ke dalam loyang. Adonan roti ini aku bagi menjadi 2 loyang karena ukuran loyangku kecil. 1 rak di bagian bawah dan 1 rak lagi di bagian tengah. Aku menggunakan oven tangkring ya teman-teman, kemudian aku panggang sekitar 20-25 menit menggunakan api sedang. Dan ini tadi sudah aku rolling ya teman-teman, letak raknya supaya rotinya lebih matang merata ya teman-teman. Setelah 20-25 menit rotinya sudah matang dan aku pindahkan ke atas talenan. Selagi rotinya masih panas, aku olesi permukaannya menggunakan margarin supaya lebih mengkilap dan lembab. Nah, ini dia hasil rotinya teman-teman. Cakep ya teman-teman, cantik banget. Terus warna kematangannya menurutku ini sudah sangat pas, tidak terlalu coklat dan tidak terlalu pucat. Nah, roti ini kalau ditekan ini membal atau membalik gitu ya teman-teman, ini sangat empuk banget. Jadi kalau ditekan rotinya akan kembali ke bentuk semula. Nah, dari percobaan seperti ini aja udah ketahuan ya teman-teman kalau roti ini sangat empuk dan juga lembut. Nah, ini aku kasih lihat satu lagi ya teman-teman, benar-benar kalau ditekan dia kembali ke bentuk semula. Kalau dijual menurutku ini udah bagus sih, udah cocok banget. Terus ini bagian dalamnya teman-teman lihat, rotinya sangat empuk dan lembut banget. Untuk rasa manisnya menurut aku ini sudah sangat pas, apalagi kalau ditambah topping selai seperti ini. Tapi bagi kalian yang pengen roti manisnya lebih manis lagi, takaran gulanya bisa ditambah sesuai selera ya. Untuk ide jualan, rotinya lebih menarik lagi kalau dikemas menggunakan plastik OPP atau plastik bening ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Selamat mencoba di rumah dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.